Sobat Islampedia, siapa tidak tahu pelet yang bisa diartikan sebagai pemikat atau mantra cinta yang kemudian menjadi bagian dari ilmu gaib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada sang pengirim pelet. Meski zaman sudah canggih, namun pelet masih tetap lestari sampai saat ini. Masyarakat meyakini adanya kekuatan gaib yang membuat daya jerat pelet tertentu begitu kuat hingga kesan di mabuk cinta melekat pada orang yang sudah terkena ajian pemikat lewat pelet. Faktanya, istilah populer cinta ditolak, dukun bertindak masih dipercaya sebagian manusia sesat yang mencari jalan keluar instan demi menaklukkan hati pria dan wanita yang menjadi incarannya. Cincin ini yang akan membuka aura kamu. Yang harus diwaspadai, cara kerja pelet memang sulit dipahami. Secara teori, pelet akan melewati proses rumit, tidak akan otomatis sampai ke target incaran. Pada mulanya, seseorang yang dipelet, ia tidak akan merasakan dampak apapun. Tetapi ketika pulang ke rumah, barulah terjadi getaran yang tidak tertahankan. Kemudian diiringi dengan teringat sang pengirim pelet dan disertai kerinduan yang luar biasa. Dan hari demi hari ilmu pemikat ini menjadi semakin kuat dan muncul keinginan untuk bertemu secara empat mata sampai lupa daratan dan mabuk kepayang. Ya, semuanya begitu sesuai dengan sumpah iblis di hadapan Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Sobat Islampedia, kisah ajian pelet di Nusantara memang tidak lepas dari unsur mistis, misteri, dan kontroversi yang menyelimutinya. Konon masing-masing pelet juga punya keunggulan dan metode yang berbeda. Islampedia akan berbagi informasi beberapa jenis pelet sebagai bekal waspada bagi umat muslim tidak terjerumus bujuk rayu setan. Yang pertama, ada pelet lintrik. Ilmu lintrik konon dianggap sebagai aji pengasihan terkuat dengan tingkatan paling tinggi di antara ilmu pelet lainnya. Pelaku perantaranya sering disebut dukun lintrik, menggunakan media kartu remi yang berisi kekuatan jin jahat. Kedua, ada semar mesem. Menurut cerita, awalnya ajian semar mesem sebenarnya digunakan untuk menaklukkan lawan dalam sebuah pertandingan. Tapi belakangan, semar mesem juga identik menjadi salah satu jenis pelet untuk membuat lawan jenis dalam percintaan atau perjodohan tunduk. Ketiga, ada jaran goyang. Ajian ini populer sejak zaman dulu sebagai ilmu gaib untuk menaklukkan pria atau wanita yang dicintai. Pelaku jaran goyang akan melafalkan mantra khusus yang berakibat target pelet tidak bisa berpikir jernih karena terus mengingat si pengamal jaran goyang. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian bertanya kepadanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan jika ia membenarkan perkataan dukun itu, maka ancamannya lebih berat lagi. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad." Hadis riwayat Ahmad. Pelet memang begitu kontroversi, namun ia fakta nyata yang masih ada di masyarakat sampai saat ini. Bahkan bukan tak jarang pasangan yang jatuh cinta karena pelet lanjut sampai ke pernikahan. Sobat Islampedia, dalam bahasa Arab, pelet disebut juga altaf yang berarti pengasihan. Sebagian menyebutnya sebagai atiwalah. Rasulullah SAW menyebut praktik ini sebagai salah satu bentuk kesyirikan yang nyata. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat, dan pelet adalah kesyirikan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Mas'ud. Ibnul Atsir dalam kitab An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar memberikan penjelasan mengenai istilah atiwalah atau pelet. Atiwalah adalah sihir atau semacamnya yang digunakan untuk pengasihan wanita terhadap suaminya. Nabi SAW menyebutnya sebagai kesyirikan karena diyakini itu bisa memberi pengaruh tanpa takdir Allah Ta'ala.
Dan jika dikaitkan dengan status sebuah pernikahan akibat sihir pelet, maka statusnya tetap sah. Pada prinsipnya, sebuah pernikahan yang prosesnya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka pernikahan itu telah sah. Misalnya, ada dua mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul yang dilakukan oleh wali dan mempelai pria, maka pernikahan telah sesuai dengan aturan syariat Islam. Apalagi dalam akad nikah, wanita tidak menikahkan dirinya sendiri, tapi ia dinikahkan oleh walinya. Dan sebagai wali yang baik, tentunya telah mempertimbangkan segala hal yang baik untuk wanita yang di bawah perwaliannya. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dengan wanita yang kurang akal pun disebut sah jika yang menikahkan adalah ayahnya atau hakim. Karena seorang ayah termasuk wali yang dapat menikahkan anaknya tanpa minta izin jika dinikahkan dengan laki-laki yang pantas. Dan hal ini bisa dianalogikan kepada orang yang berada di bawah pengaruh pelet. Apabila orang yang di bawah pengaruh pelet, kesadarannya masih tinggi. Karenanya, pernikahan itu tetaplah sah. Sobat Islam Media, pelet. Ini bentuk di antara sihir dari syaitan. Tidak perlu ragu. Karena ada yang bertanya apakah pelet itu termasuk bahagian daripada sihir? Tentu bahagian daripada sihir. Dan sihir itu bukan dari mana-mana. Dari syaitan. Syaitan yang terlaknat. Kenapa? Karena ketika kemadorotan hadir, maka kemadorotan yang bentuknya dalam bentuk sihir ini, syaitanlah pangkalnya. Kalau ditanya apakah ini juga bermuara pada apa yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman ketika diturunkan malaikat, yang akhirnya malaikat itu menjadi fitnah, lalu setan menggembar-gemborkan bahwa itulah bentuk sihir yang ada pada Nabi Sulaiman? Bisa jadi. Karena ketika kita berbicara tentang sihir, di antara sihir yang dimiliki oleh syaitan ini adalah sihir mampu untuk bisa memisahkan di antara orang yang sudah memiliki kasih sayang tiba-tiba terpisah. Ini mufarakah, terpisah. Atau sihir mahabbah, yang ketika dia tidak ada rasa sama sekali, tiba-tiba dengan sihirnya dia menjadi erat, menjadi suka, menjadi cinta. Dan kalau kita lihat, sekali lagi ini merupakan bagian daripada tipu daya syaitan ini. Syaitan memang menginginkan seperti itu, sehingga menimbulkan keraguan, menimbulkan takut, menimbulkan sesuatu yang membuat manusia itu was-wasah di dalam hatinya. Dan kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya tidak perlu untuk ditakuti. Bukan berarti syaitan itu ketika dia memiliki kemampuan kita takut, tidak. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik kita takjub, bukan. Tetapi untuk dilawan. Sekali lagi, sihir ini untuk dilawan. Karena mereka yang mampu melawan dengan syariat yang benar, maka insya Allah dia yang akan menang dari segala macam godaan dan gangguan syaitan. Sobat Islampedia, di Untold Story tentang ilmu pelet, ternyata sejak zaman Mesir kuno dan juga jahiliyah, praktik ilmu sihir jenis pelet ternyata sudah ada. Dalam hal percintaan, mereka mengenal ilmu sihir mahabbah. Serupa dengan ilmu pelet yang kita kenal, sihir mahabbah akan memikat target pelet dan membuat jatuh cinta setengah mati. Namun tidak sampai di situ, di zaman jahiliyah sihir mahabbah juga dilakukan orang yang sudah hidup berumah tangga agar pasangannya tidak berpindah ke lain hati. Dalam kisah para nabi, ilmu sihir sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan pada saat itu juga, kepemimpinan Fir'aun memang sangat identik dengan dunia sihir. Saat melawan Raja Fir'aun, Nabi Musa juga dituduh oleh penyihir kepercayaan Fir'aun menggunakan ilmu sihir yang lebih kuat. Padahal, Nabi Musa melawan Fir'aun menggunakan kekuatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Quran Surat Yunus ayat 77. Sobat Islampedia, arkeolog Franco Maltomini dari Universitas Udine, Italia, mengungkap mantra pelet cinta berusia 1700 tahun peninggalan masa Mesir kuno. Maltomini berhasil menerjemahkan rapalan mantra pelet itu yang berisi serangkaian kata magis yang menjadi jampi-jampi untuk seorang laki-laki agar melakukan apapun yang diinginkan si pelaku pelet. Teks pelet itu ditulis dalam 2 lembar papirus. Para peneliti Mesir kuno menduga mantra-mantra ini berfungsi untuk memanggil dewa-dewa dan roh jahat untuk mendapatkan cinta dan kekuasaan.
Pada masa Mesir kuno, mantra keberuntungan, mantra cinta, mantra kecantikan, sampai mantra untuk mendapatkan keturunan, semuanya dijual di pasar dan tinggal dipraktikkan. Nauzubillahi min dzalik. Sobat Islampedia, lalu bagaimana untuk mengidentifikasi apakah saya ini kena pelet atau tidak? Nah, jangan-jangan langsung semua ketika berbicara tentang pelet ini langsung melihat pasangan hidupnya. Aduh, jangan-jangan saya dulu dipelet nih. Kok saya bisa suka dengan dia? Aduh, jangan-jangan saya dipelet. Enggak. Ini juga bentuk was-wasah berikutnya. Melihat orang yang sudah dicintai atau disukai kok tiba-tiba takut jangan-jangan dipelet. Ini juga was-wasah. Sudah bismillah. Insya Allah jodoh yang ada pada kita itu adalah jodoh terbaik yang Allah berikan pada kita. Lalu untuk mengidentifikasi kira-kira kita ini dipelet ataukah tidak, dilihat bagaimana bentuk cintanya seseorang itu kepada orang itu. Ya. Kalau seseorang ini cintanya normal saja, cintanya itu biasa saja, cintanya itu mengalir alami saja, maka insya Allah itu bukan. Tetapi kalau cintanya itu di luar kebiasaan manusia, ya, tiba-tiba pokoknya dia ada perasaan ingin sekali bertemu, dan kalau tidak bertemu itu kok kayaknya mau mati. Pokoknya ingin sekali ini, ingin sekali, atau nauzubillah ingin melakukan hal-hal yang dimurkai Allah dengan orang itu. Nah, ini perlu untuk diwaspadai. Lalu bagaimana cara mewaspadainya? Sama dengan godaan-godaan setan yang lain. Bagaimana kita melindungi diri kita juga dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pembentengan diri dari berbagai macam godaan syaitan. Perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak baca surah Al-Baqarah yang ditakuti oleh syaitan itu. Perbanyak untuk bisa membaca Muawwidzatain dan Al-Ikhlas. Perbanyak untuk bisa membaca Al-Fatihah. Perbanyak untuk melakukan amal soleh. Jaga diri dari senantiasa berwudu sehingga dalam kondisi yang suci, dalam kondisi yang baik, ya, insya Allah ini akan membuat diri kita terbentengi. Dan bagi mereka yang sudah terkena sihir ini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini juga mampu untuk bisa membuat dia terselamatkan dari apa? Dari sihir buruk ini. Cerdas beragama dengan Islam. Yang harus diwaspadai, sekali seseorang yang pernah terkena pengaruh ajian pelet dan sihirnya sudah hilang, maka setan tidak akan melepaskan korbannya begitu saja. Maka bila dari hasil percintaan mereka berlanjut ke rumah tangga, bisa jadi setan akan melakukan prahara jilid 2. Rasa cinta yang tadinya sangat menggebu akan berubah menjadi rasa benci yang tidak ada dasarnya, hingga rumah tangga mereka akan berubah menjadi prahara. Nauzubillah. Kesimpulannya, sekali setan berhasil menjerat korbannya, sepanjang hidup tidak akan pernah dilepas lagi. Ya, setan adalah makhluk spesial yang begitu ahli dan istiqomah dalam bidang penyesatan manusia. Dan setan tidak pernah ragu untuk